Ya, terima kasih rekan-rekan sudah hadir pada malam ini. Jadi yang ingin saya sampaikan ada dua. Satu terkait dengan tentunya edukasi kepada masyarakat tentang gaduhnya ya produk-produk skincare yang beredar di masyarakat. Perlu diketahui bahwa apa yang diduga oleh masyarakat bahkan oleh pihak-pihak tertentu bahwa memang ada produk-produk skincare yang overklaim atau mengandung bahan-bahan berbahaya itu benar adanya. Apa yang saya sampaikan ini tentunya berdasarkan fakta pada saat kami kemarin dipanggil, diundang resmi ya di Komisi 6 DPR RI untuk didengar oleh para wakil rakyat. Kami juga datang pada saat itu bersama Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia. Kami juga hadir bersama para korban-korban akibat daripada produk-produk skincare yang diduga mengandung bahan-bahan berbahaya, dan di situ juga hadir ada yang kita kenal yaitu Doktif ya. Di sana setelah berinteraksi tanya jawab, baik anggota dewan, ketua pimpinan sidang, ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan juga para korban hadir itu berinteraksi. Bahkan sempat kami melihat Doktif membuka tentunya atas persetujuan semua ya di dalam ruang sidang itu, membuka satu produk yang diduga milik DRL yang diduga tidak sesuai dengan standarisasi atau tidak sesuai dengan apa yang diiklankan gitu. Nah, perlu diketahui juga saya melihat dengan adanya peristiwa gaduh seperti ini tidak menutup kemungkinan ya para pengusaha pemilik skincare yang sudah meraup duit yang banyak sekali dari masyarakat sehingga dia bisa flexing ya, bisa pamer ini pamer itu, yang dimana kemungkinan besar juga dapat diduga konsumen yang menjadi korban, merugikan kesehatan para konsumen. Kami melihat ini ke depan tidak menutup kemungkinan para pemilik usaha skincare ini akan melempar tanggung jawabnya. Ketika ini ramai, betul-betul banyak korban berbondong-bondong melapor, baik itu ke BPOM atau ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional, saya melihat ada indikasi bahwa para pengusaha skincare tentu akan melempar kesalahan ini kepada pabrik. Yang dimana sepengetahuan saya bahwa ada kesepakatan atau MOU antara pemilik produk skincare dan pemilik pabrik yang membuat skincare tersebut. Di situ setahu saya, ya sepengetahuan kami, itu jelas ada satu kesepakatan. Misalnya si pengusaha skincare pesan dengan pabrik, saya pesan dong obat jerawat kandungannya ini, oke sepakatin bikin. Saya pesen dong produk untuk pencerahan kandungannya ini, oke diproduksi gitu kan. Nah, namun demikian ini perlu diketahui bahwa setelah misalnya nih ya pengusaha skincare sepakat dengan segala sesuatu dengan pihak pabrik, lalu pabrik membuat pesanan misalnya 100.000 piece atau 1.000 piece lah ya, katakan 1.000 piece produk yang dipesan oleh para pengusaha skincare ini, seharusnya itu diperiksa kembali di lab oleh si pengusaha skincare. Kenapa? Karena ketika nanti ada produk yang overclaim, ada produk yang mengandung bahan berbahaya, tentunya masyarakat kan taunya produknya siapa, produknya pengusaha namanya siapa, kan begitu. Karena mereka membelinya dari reseller atau membelinya langsung secara live melalui media sosial. Nah, ini juga yang kami harapkan ke depan, para pengusaha skincare tentunya juga menjaga dirinya, melindungi dirinya
Ketika dia pesan, begitu barang datang dia periksa lagi, masukin di lab. Ini saya ajarin supaya apa? Supaya tidak merugikan konsumen. Ya, ini saya ajarin nih para pengusaha skincare supaya tidak merugikan konsumen. Setelah pesan barang, barang datang, dicek lab lagi sebelum diedarkan, sebelum dijual ke masyarakat. Sehingga ketika memang ada bahan-bahan berbahaya atau kandungan-kandungan yang tidak sesuai, itu bisa dikembalikan lagi ke pabrik. Sehingga nggak ada tuh yang harus dikorbankan atau dirugikan. Jangan seperti kayak sekarang amburadul. Ya, pengusaha pesan ke pabrik, pabrik bikin, pabrik kirim ke pengusaha, pengusaha tanpa mungkin tanpa ngecek kembali lewat laboratorium langsung diedarkan. Akhirnya apa? Masyarakat jadi korban. Nah, di sini saya menghimbau para skincare, pengusaha skincare ya, sebaiknya kalian itu betul-betul menjaga nama baik kalian dan menjaga kesehatan daripada masyarakat yang membeli produk kalian. Dengan cara apa? Dengan cara seperti itu. Jadi kalian juga ke depan nggak bisa tuh namanya nyalah-nyalahin pabrik kalau memang pabriknya tidak ini ya memasukkan barang-barang bahan-bahan berbahaya gitu loh. Ini merupakan kontrol yang bagus baik untuk pabrik maupun untuk pengusaha sehingga jatuh ke masyarakat. Kita bicara untuk kepentingan masyarakat ya, sehingga pada saat jatuh ke tangan masyarakat ketika digunakan untuk ibu-ibu wanita Indonesia khususnya memang tidak ada masalah karena dari pabrik bikin sudah kirim diperiksa di lab tidak mengandung bahan berbahaya, silahkan dijual. Nah, tapi sekarang kegaduhan ini saya melihat trennya ke depan mungkin saja para pengusaha skincare akan menyalahkan pabrik. Loh, saya kan pesannya di pabrik. Ya, dikirim barang, saya langsung jual. Saya nggak tahu tuh kandungannya apa. Ingat, kalian nggak bisa bilang kalian nggak tahu kandungannya apa. Wong kalian udah sepakat kok kalian pesen produknya ini, masalah bahannya, ingredientnya seperti apa kalian sepakati. Nah, jadi apa yang saya sampaikan barusan ini tentunya kami mengedepankan kepentingan masyarakat. Ya, saya menghimbau kepada para skincare, pengusaha skincare untuk kepentingan masyarakat atau konsumen, tolong silahkan dicek kembali ketika kalian memesan produk, dicek kembali tuh di laboratorium. Untuk apa? Ya untuk kebaikan kalian, untuk kebaikan masyarakat Indonesia khususnya. Itu satu. Lalu kedua, dalam hal ini yang ingin saya sampaikan, ada seorang pengusaha skincare yang kami lihat, kami dengar infonya juga ikut merasa dirinya dirugikan atau merasa dirinya diperas oleh Nikita Mirzani dan juga rangkaiannya teman-temannya yaitu klien kami. Beredar luas chattingan antara klien kami dengan seorang pengusaha skincare terkenal ini yang dimana sudah menjadi konsumsi publik pada saat ini. Seolah-olah ada satu peristiwa pidana, pemerasan, seperti yang sedang ramai saat ini. Maka bersama ini kami meminta klarifikasi ya dari saudari, ada apa? Kenapa bisa percakapan WhatsApp yang ada di ranah pribadi bisa tersebar luas di media sosial, di media cetak dan elektronik. Untuk itu kami sudah melayangkan somasi kepada pengusaha skincare tersebut, mungkin dengan rekan saya Pak Imam yang akan menyampaikan somasi tersebut. Silakan, Mam. Jadi kami sangat menyayangkan ya yang tadi sudah dibacakan oleh rekan kami Bang Sunan. Kami sangat menyayangkan kenapa komunikasi antara klien kami dengan salah seorang pengusaha skincare tersebut beredar luas dan menjadi konsumsi publik, yang dimana pembicaraan tersebut adalah bersifat pribadi. Yang kami duga bahwa klien kami dituduhkan adalah rangkaian dari suatu peristiwa pemerasan.
Padahal jelas di dalam komunikasi tersebut klien kami hanya menyarankan untuk segera diupayakan baik-baik dengan Nikita Mirzani agar produk atau usaha dari salah seorang pengusaha skincare ini baik-baik saja, tidak di review gitu ya. Jadi per tanggal 13 Maret 2025 kami telah melayangkan ke salah seorang pengusaha skincare yang kami duga adalah saudari Melvina Husanti, pemilik produk dari Daviena, ya, yang dimana somasi kami layangkan ke alamat saudari Melvina itu di Palembang, yang sudah diterima per tanggal 15 Maret 2025. Jadi sudah sangat jelas, kami sangat sayangkan sekali yang kami duga komunikasi itu disebar oleh Ibu Melvina Husanti, karena itu adalah percakapan pribadi, tidak mungkin disebar oleh orang lain, karena itu WA ya, WA dari klien kami kepada seorang pengusaha tersebut. Jadi kami menduga dan kami yakin bahwa komunikasi tersebut disebarkan oleh Ibu Melvina Husanti. Ya, jadi saya sebagai tim hukum dari Kantor Hukum Sunan Kalijaga, dan somasi ini sudah pertama kali somasi dan belum direspon ya kepada Ibu Melvina Husanti. Kami akan kirimkan lagi somasi yang kedua ya kepada saudari, jangan bercanda ya. Karena klien kami ini punya profesi yang mana dia juga merasa bahwa ini sangat merugikan dirinya. Opini yang sesat di masyarakat itu menjadi konsumsi yang negatif, sehingga merugikan klien kami secara nama baiknya dan juga usahanya. Ya, kepada saudari, ya kami sudah layangkan somasi pertama, dan yang saya sampaikan bahwa di sini ada dugaan ya pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 27A. Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduh suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dan bentuk informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Pasal 45 ayat 4. Setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27A dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda 400 juta rupiah.